Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi bini'matihi tatimmus shalihat. Allazi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dalam kesempatan yang penuh barakah ini, marilah kita bersama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya yang diberikan kepada kita semua sehingga kita bisa hadir melaksanakan sholat subuh bersama di masjid tercinta kita ini, Masjid Al-Jihad Dukuh Kupang, Surabaya. Mudah-mudahan kehadiran kita di masjid tercinta ini membawa manfaat dan barakah bagi kita dan keluarga kita semua, sehingga kita mudah-mudahan kelak dikumpulkan oleh Allah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Salawat ma'assalam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi agung kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan kita membaca salawat dan mengikuti suri tauladannya, mudah-mudahan kita diakui sebagai umatnya dan mudah-mudahan kelak mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah Masjid Al-Jihad yang dimuliakan oleh Allah, izinkanlah dalam kesempatan ini saya mengajak diri saya sendiri dan panjenengan semuanya untuk bersama-sama mengingat daripada nasihat para ulama. Di antaranya dalam hal ini di dalam kitab Nasaihul Ibad yang ditulis oleh Syekh Nawawi Al-Bantani, An Hamid Al-Laqafi rahimahullahu annahu atahu rajulun faqala lahu awsini faqala ij'al lidinika ghilafan ka ghilafil mushaf. Qila lahu ma ghilafuddin. Qala lahu tarkul kalami illa ma la budda minhu wa tarkud dunya illa ma la budda minhu wa tarku mukhalatatin nasi illa ma la budda minhu. Nasihat daripada Syekh Hamid Al-Laqaf ini bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Annahu atahu rajulun, suatu ketika ada seorang laki-laki yang sowan kepada Syekh Hamid Al-Laqaf. Faqala lahu awsini, beliau sowan dan untuk meminta nasihat kepada Syekh Hamid Al-Laqaf. Budaya, tradisi orang-orang terdahulu ketika punya hajat, ketika punya tujuan sesuatu hal, selalu hadir kepada orang yang ahli ilmu atau orang yang ahli. Kemudian faqala, Syekh Hamid Al-Laqaf tadi setelah mendengarkan permintaan seorang tamunya, ij'al lidinika ghilafan ka ghilafil mushaf. Syekh Hamid Al-Laqaf memberi nasihat kepada tamu, ij'al lidinika, sambulilah agamamu, ghilafan ka ghilafil mushaf, seperti sambulnya sebuah mushaf. Jadi mushaf itu ada sambulnya,
Tujuannya untuk apa? Melindungi tulisan-tulisan Al-Quranul Karim. Ternyata para jamaah, agama kita itu juga harus kita jaga wibawanya para jamaah. Kemudian seorang tamu yang sowan kepada Syekh Hamid Al-Laqaf masih bingung apa maksud beliau, kemudian menanyakan, qila lahu ma ghilafuddin, ya Syekh, apa yang panjenengan maksud sambulnya agama itu? Qala lahu, kemudian Syekh Hamid Al-Laqaf menjelaskan, tarkul kalami illa ma la budda minhu. Yang pertama adalah meninggalkan ucapan, tarkul kalami illa ma la budda minhu, kecuali yang diperlukan saja. Seringkali kita tidak sadar diri para jamaah, diri kita selalu membicarakan sesuatu hal, ucapan-ucapan yang terkadang kurang manfaat, bahkan terkadang menyinggung saudara-saudara kita atau yang lainnya. Illa ma la budda minhu, padahal ada pengecualian ketika kita meninggalkan ucapan, yaitu ambillah, praktekkanlah ucapan-ucapan yang baik dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena dengan ucapan yang baik itu secara otomatis, kalau ucapan baik tentu agama kita akan menjadi baik pula. Tetapi kalau sebaliknya, jarine wong Islam ajarannya rahmatan lil alamin, tetapi mengapa selalu provokasi, selalu menyaci maki satu sama yang lain? Ini secara otomatis kalau lisan manusia tidak dijaga, ucapan manusia tidak dijaga, niscaya akan merusak nama agamanya. Wibawa agamanya dirusak oleh oknum-oknum yang tidak bisa menjaga ucapan. Sehingga dalam kesempatan ini cocok dengan dawuhnya Nabi Muhammad SAW yang di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, man kana yu'minu billahi, barang siapa yang beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, dan hari kiamat, falyakul khairan aw liyasmut, maka berkatalah yang baik, berkatalah yang bermanfaat, aw liyasmut, kalau tidak bisa itu semua maka diamlah. Ada sebuah kaidah sakin taslim, diam itu selamat. Inilah para jamaah nasihat yang pertama dari Syekh Hamid Al-Laqaf kepada tamunya. Kemudian nasihat yang kedua, wa tarkud dunya illa ma la budda minhu, meninggalkan dunia illa ma la budda minhu, ada istisnanya di situ, kecuali yang dibutuhkan, kecuali yang diperlukan. Artinya apa? Jangan sampai kita sebagai umatnya Nabi Muhammad terlalu ambisi untuk mendapatkan sebuah dunia. Karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam surah Az-Zariyat ayat 56 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ini tujuan hidup para jamaah, untuk beribadah kepada Allah, tidak untuk berebut ambisi untuk mendapatkan dunia. Kalau hidup hanya mengejar dunia, rugi para jamaah. Sebagaimana Qarun laknatullah alaih
inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihim. Qarun itu hidup di dunia hanya berambisi mendapatkan dunia, tapi apa yang terjadi para jamaah, dia dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bersama hartanya. Inilah yang harus kita perhatikan. Nasihat yang kedua yaitu meninggalkan dunia kecuali yang dibutuhkan saja. Kemudian yang ketiga, wa tarku mukhalatatin nasi illa ma la budda minhu. Nasihat Syekh Hamid Al-Naqaf yang ketiga yaitu meninggalkan pergaulan dengan manusia illa ma la budda minhu, kecuali yang diperlukan. Telah kita ketahui bersama, tidak semua manusia itu baik hatinya, baik perilakunya, ada yang baik dan ada pula yang buruk. Sehingga dalam kesempatan ini kita harus hati-hati, lebih-lebih di akhir zaman para jamaah. Kriminal, kemaksiatan, perbuatan yang dilarang oleh Allah bisa terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena ketika kita menjaga betul-betul hubungan hablum minan nas, tidak ceroboh dalam kita berhubungan dengan sesama manusia, insya Allah kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kama qala Sayyidi Abdul Qadir Al-Jilani qaddasa sirruh, sebagaimana yang disampaikan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, wan nasu tanqasimu ila arba'ati aqsam. Ada 4 kelompok manusia di muka bumi ini. Yang pertama adalah rajulun la lisana lahu wa la qalba. Manusia yang pertama kelompok ini orang yang tidak punya lisan wala qalba, dan tidak punya hati. Siapakah dia? Wa huwal asi al-gharru al-ghabiyyu, dia adalah orang yang ahli maksiat. Al-gharru, orang yang suka menipu. Al-ghabiyyu, dan bodoh orang seperti ini. Wala takum fihim fa innahum ahlul adab. Maka ketika kita bertemu dengan manusia yang pertama ini, kita harus menjauh, karena orang ini akan diadab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah. Kemudian kelompok yang kedua menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, wa rajulun lahu lisanun bila qalbin. Kelompok manusia yang kedua adalah orang yang punya lisan bila qalbin, tapi tidak punya hati. Siapakah dia? Fayantiku bil hikmah wa la ya'malu biha yad'un nasa ila Allah ta'ala. Kelompok manusia yang kedua ini orang yang suka mengajak dalam kebaikan. Ayo sholat, ayo puasa, ayo mengaji, wala ya'malu biha, tapi dirinya tidak melakukan itu semuanya. Yad'un nas, sukanya mengajak manusia ilallah, kepada Allah. Selalu menjadi marketing, seakan-akan dirinya itu mengajak dalam kebaikan, tetapi ternyata dirinya tidak amanah, tidak sesuai dengan apa yang disampaikan. Orang yang seperti ini harus kita jauhi para jamaah. Karena apa? Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman di dalam surah Shaf ayat ketiga, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Allah membenci manusia yang seperti ini, ucapannya bagus-bagus, mengajak dalam kebaikan, tapi tidak mengamalkan sendiri. An taqulu ma la taf'alun. Orang yang seperti ini akan diadab oleh Allah dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena tidak cocok dengan apa yang disampaikan. Kemudian yang ketiga, kelompok manusia menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, wa rajulun lahu qalbu bila lisanin. Seseorang yang punya hati bila lisanin, tapi tidak punya lisan. Siapakah dia? Wa huwa mu'minun, dia adalah orang mukmin. Satarahullahu ta'ala an khalqihi. Orang ini ditutup oleh Allah untuk melihat aib orang lain. Orang ini ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala hanya bisa melihat
aib kekurangan diri sendiri. Ini kelasnya para wali, para jamaah. Orang ini orang yang khusus, orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak sempat untuk mengurusi aib kejelekan orang lain. Dia hanya memikirkan dirinya sendiri. Apakah saya sudah bagus ucapanku? Apakah hati saya ini sudah bagus atau belum? Selalu memikirkan aib diri sendiri. Orang yang seperti ini kekasih Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, kelompok manusia menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani wa rajulun ta'allama, seseorang yang belajar, seseorang yang mengaji, orang yang selalu hadir di majlis ilmu, wa 'alama dan mengajarkan sebuah ilmu, wa 'amila bi ilmihi dan mengamalkan ilmu yang telah didapatinya. Siapakah dia? Wa wal 'alimu billahi ta'ala wa ayatihi. Dia adalah orang yang alim, orang yang tahu dengan ilmu-ilmunya Allah Subhanahu wa taala dan ayat-ayatnya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang yang seperti ini para jamaah layak untuk kita jadikan sebuah sandaran, layak untuk kita jadikan konsultasi dalam kehidupan sehari-hari. Inilah para jamaah nasihat singkat yang diberikan oleh Syekh Hamid Al-Laqaf. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran dan mudah-mudahan kita selamat dunia, beruntung dan sukses akhirat. Amin ya rabbal alamin. Demikian apa yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.